Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sama-sama akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau pernah terkena santet atau sering disebut juga dengan sihir. Jadi ini adalah suatu yang nyata. Ada sebagian golongan yang tidak mempercayai adanya gangguan jin ataupun ilmu sihir, ilmu santet. Akan tetapi dalam agama kita, agama Islam, kita harus mempercayai adanya ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam, yang mana ilmu ini sering digunakan untuk menghancurkan seseorang, baik dari segi kesehatannya ataupun karirnya, usahanya, dan lain-lain. Di sini kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya bacakan ya. Pada sebuah kitab yang khusus menjelaskan sebab-sebab turunnya suatu ayat atau surat Al-Quran, diceritakan bahwa turunnya surat ke-113 dan 114. Surat ke-113 itu surat Al-Falaq dan 114 itu surat An-Nas. Dalam mushaf adalah sebuah kejadian santet di bawah sumur yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sakit parah. Jadi Rasulullah ini pernah mengalami sakit yang sangat parah, dan penyakit itu dijelaskan bahwasannya itu adalah sihir, itu adalah santet. Siapa yang menyihir beliau? Siapa yang menyantet beliau? Kita akan bacakan lagi. Pada suatu hari berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, telah datang kepadaku dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi di sebelah kaki beliau. Berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau, "Apa yang engkau lihat?" Ia menjawab, "Beliau terkena guna-guna." Ia bertanya lagi, "Apakah guna-guna itu?" Ia menjawab, "Guna-guna itu adalah sihir." Ia bertanya lagi, "Siapa yang membuat sihir ini?" Ia menjawab, "Labid ibnu al-Aqsam, seorang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Fulan di bawah sebuah batu besar. Datanglah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkat batunya. Kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah." Jadi ini percakapan dua malaikat, yang mana dua malaikat ini sedang menjenguk Rasulullah ketika sakit ketika itu. Dan malaikat ini mengatakan bahwasannya sakitnya Rasulullah ini terkena sihir, terkena ilmu hitam. Sedangkan yang menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Labid ibnu al-Aqsam. Nah, ini bukti adanya sihir. Kemudian yang namanya ilmu sihir ini biasanya terdapat buhul. Dan benar, Rasulullah ketika sakit, ketika disihir, Rasulullah ini dikirim buhul. Yang mana buhul itu letaknya ada di dalam sumur. Maka ketika seseorang terkena sihir, santet, kiriman, guna-guna, maka hendaknya kita harus mencari nih buhulnya. Kita harus mencari akarnya. Itu terkadang macam-macam buhul daripada sihir. Ada yang disiram pakai air jampi, ada yang disiram pakai tanah kuburan, ataupun lain-lain. Dulu saya pernah merapi pasien, saya menemukan buhul, yang mana buhul itu sudah di kain kafan. Itu kendi sudah di kain kafan. Videonya ada di YouTube kami, Ruqyah Syariah Lampung. Kemudian ketika kita menemukan buhul-buhul itu, apa yang harus kita lakukan? Maka hendaknya kita bakar, kita hancurkan. Tentunya kita harus membuat penjagaan terlebih dahulu untuk diri kita supaya diri kita itu aman.
Allah lindungi. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya. Setibanya di sumur itu tampaklah airnya merah seperti air pacar. Air itu kemudian ditimba dan diangkatlah batu yang menutupinya. Kemudian dikeluarkanlah gulungan tersebut dari sumur itu dan kemudian dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri dari 11 simpul. Kedua surat ini 113 dan 114 yaitu Al-Falaq dan An-Nas turun berkenan dengan peristiwa ini. Setiap kali Rasulullah SAW mengucapkan satu ayat, terbukalah satu simpulnya. Masya Allah, ini fadilah daripada surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Rasulullah itu ketika terkena sihir, ternyata sihirnya itu ada buhulnya, disertai dengan buhul. Dan buhul itu diletakkan di dalam sumurnya. Dan buhul itu diikat dengan 11 ikatan. Kemudian turunlah surat Al-Falaq An-Nas. Yang mana ketika Rasulullah membaca surat Al-Falaq An-Nas, ikatan-ikatan itu, 11 ikatan itu hancur, terbuka. Maka dari itu Rasulullah SAW sembuh bebas dari gangguan sihirnya, dari penyakit sihirnya. Surat Al-Falaq itu ada 5 ayat, An-Nas ada 6 ayat. Ketika Al-Falaq An-Nas digabungin itu ada 11. Nah, ini yang menceritakan tentang ikatan-ikatan, 11 ikatan yang mengikat pada Rasulullah SAW ketika beliau terkena sihir. Jadi siapapun di antara kita yang terkena gangguan sihir, gangguan jin, maka kedua surat ini sangat rekomendasi untuk kita agar kita lekas membaik, cepat sembuh, dan tentunya kita merasakan keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sahabatku semuanya, Rasulullah terkena gangguan sihir bukan berarti Rasulullah lalai, bukan berarti Rasulullah imannya lemah, bukan. Rasulullah terkena sihir, ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi motivasi untuk kita. Ini loh Rasulullah yang ibadahnya, baca Qur'annya, dakwahnya, doanya, habluminallahnya, habluminanasnya sangat-sangat baik. Tidak ada kecacatan dalam amal ibadahnya. Ini saja masih terkena gangguan jin ataupun sihir. Apalagi kita yang rusak habluminallahnya, yang rusak habluminanasnya. Maka dari itu kita senantiasa setiap saat memperbaiki habluminallah ataupun habluminanas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.